yang tegas dan sinkron. Untuk apa? Untuk memutus rantai penularan. Makin cepat itu dilakukan, makin baik. Nah, kemarin dengan PSBB ini yang kesannya itu adalah pemerintah daerah mengajukan lagi, kemudian disetujui lagi, itu proses itu lama. Karena setiap hari penundaan itu adalah sekian orang terinfeksi. Gitu. Nah, ini barangkali yang perlu kita pikirkan secepat-cepatnya. Jangan sampai ini malah lambat hanya gara-gara peraturan. Kita ingin cepat memutus rantai penularan sehingga tidak ada lagi penularan. Dengan demikian, sistem kesehatan kita tidak kerepotan karena kita fokus di dalam mencegah penularan sedini mungkin. Jadi membendung air keruh di hulu, tidak kemudian mengeruhkan seluruh persoalan. Akibatnya seperti yang sekarang ini misalnya kita lihat di berbagai negara. Terima kasih banyak. Saya kira jelas ya pesannya bahwa kita Pak Surya tadi menginginkan kalau bisa tuh semuanya cepat lantas gitu ya. Tapi setelah memperoleh penetapan juga masih butuh waktu lagi ya. Ternyata baru diterapkan nanti mulai tanggal 10. Artinya berarti memang waktu memang menjadi persoalan besar buat kita ya. Ada pertanyaan berikutnya dari yang lain, monggo. Siapa? Dokter Sinta. Dokter Sinta. Nggak keluar, nggak kedengeran. Dokter Dono. Baik, Assalamualaikum. Saya Dono Widodo dari University of Derby, Inggris. Saya sama menguatkan pesan dari Bapak Edi dan kawan pelaku ketua yakni hanya ingin melihat bahwa kesannya adalah pemerintah sangat lambat, sangat tidak sinkron. Message-nya apa sih buat masyarakat? Kalau mau PSSB, ya dilakukan dengan cara sesederhana mungkin, secepat mungkin. Kalau lihat dari prosedurnya segala macam seperti itu realita hampir tidak mungkin dilaksanakan. Hanya beberapa provinsi yang bisa melaksanakan. Jadi mohon, kiranya bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang punya ini, kita lihat di luar sana yang mati sudah banyak, yang akan mati lebih banyak lagi. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kalau tidak membantu mereka, tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dono. Masih adakah satu lagi penanya dari Flores? Ada lagi? Dokter Dwiana. Baik, kalau tidak ada saya akan persilahkan dulu kalau ada yang masih berminat untuk menjawab pertanyaan itu. Ada sebenarnya bukan pertanyaan tadi ya, tetapi lebih ke arah menginginkan apa sih seharusnya yang mesti dikerjakan oleh pemerintah atau enggak usah pemerintah, tapi semua dari kita ini maunya semua cepat dilaksanakan dan tegas dan seterusnya itu. Adakah komentar? Kalau begitu saya minta saja karena waktunya. Oh, siapa itu? Ya, Dokter Roberia ya. Bangga Pak Dokter Roberia, monggo. Ya, terima kasih Prof. Saya sama ini Prof. Menanggapi komentar contoh, kenapa lama keluarnya tes PCR. Saya menyampaikan pengalaman saya waktu masih buruh di pabrik, Prof, di laboratorium PT perusahaan. Saat saya menjadi analis di laboratorium mikrobiologi, pemimpin perusahaan bahkan dari yang petingginya menghendaki hasil bebas bakterinya itu minuman diminta 1 hari selesai. Itu pikiran bisnis. Tapi secara ilmu kimia dan ilmu biologinya, tumbuhnya bakteri tadi di agar-agar yang disiapkan di plate itu adalah memang 3 hari. Cara mempercepatnya belum ketemu untuk ilmuwan dunia pun. Jadi kadang-kadang antara harapan masyarakat yang pengen cepat dengan keputusan yang diambil ini memang menjadi hal yang tidak mudah matching ya Prof.
Jadi kalau maunya rakyat, itu sudah contoh para saudara, sudah dikubur dengan protokol COVID. Padahal kan belum tentu positif COVID. Nah, begitu hasil tes PCR yang 2 hari menurut Kementerian Kesehatan, ternyata kemudian ada juga yang tidak hasil positif COVID. Jadi sama juga dengan sekarang, pemerintah lamban sekali membuat atau melakukan tindakan penanganan COVID. Bahkan saya sangat salut dengan para, bukan saya karena sekarang adalah juga merangkap di pemerintah, bukan. Bahkan ada pejabat yang tidak tidur sama sekali juga untuk memikirkan percepatan penanganan COVID ini. Dan saya kebagian juga 1-2 hari tidak tidur juga, bahkan sampai subuh juga begadang. Jadi posisi kemudian kita memahami juga, mudahkah kita memutuskan suatu hal. Saya melihat dengan dinamika ini tidaklah mudah kita memutuskan suatu hal. Ini ibaratnya kita menekan balon, ditekan satu posisi, balon sebelah lain akan melendung. Nah, bagaimana supaya tidak meletus? Kalau kita sembarangan menekan, nanti meletus, apa yang terjadi? Bukan persoalan kita penanganan COVID saja yang menjadi hal, muncul lagi masalah lain yang seharusnya tidak perlu muncul. Jadi saya rasa, Prof, apa yang sudah dilakukan, kalau kita pelan-pelan baca peraturan itu, kalau benar-benar menghambat, tentu bisa diubah. Peraturan juga bukan kitab suci. Tapi kalau karena hanya kesalahan kita, misalkan karena kita terlalu cepat membaca sebuah peraturan, terlalu cepat, kemudian kita terlalu mudah menyimpulkan, kemudian kita terlalu mudah juga menghakimi apa yang sudah dilakukan. Nah, ini saya khawatir yang terjadi bukanlah kita fokus pada penanganan COVID, tapi kita malah fokus pada perbedaan pendapat atas sebuah interpretasi sebuah peraturan. Dari saya demikian, Prof, menanggapi secara umum. Harusnya ada yang harus kita pikirkan bahwa harapan masyarakat yang dengan perhitungannya adalah perhitungan keinginan, sedangkan keputusan, bagaimana pertimbangan untuk membuat keputusan, itu banyak yang harus dipertimbangkan, harus semua sektor memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Ini mengakibatkan bisa lama, tetapi mari kita lihat dulu mendengarkan lagi dari terakhir dari Pak Lutfi dan kemudian Pak Gunawan. Monggo Pak Lutfi. Terima kasih. Jadi ada yang saya mau di dari Pak Sudoyo menyampaikan bahwa kita dalam aturan yang disusun dalam PP, dalam Permenkes, sama dalam Kepres itu bicara tentang PSBB. Memang saya tahu betul tentang hal itu, Pak, dan saya sudah menulis juga dalam tulisan saya sebelumnya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, ya. Saya bahkan mengkritisinya, ya, pasal 96 ayat 1 Undang-Undang 6 tahun 2018 itu kan mengamanatkan peraturan pelaksanaan itu kan belum pernah ada. Padahal pasal 60 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, wilayah, rumah sakit gitu ya, dan PSBB diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini pemerintah alih-alih menerbitkan PP mengenai kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan PSBB yang bukan hanya untuk COVID, ya. Pemerintah pusat malah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 1/21/2020 tentang PSBB saja, yang itu pun hanya ditujukan untuk PSBB penanganan COVID-19. Padahal belum tentu pilihan kebijakan yang tepat dalam penanganan COVID-19 itu hanya PSBB saja. Bukankah undang-undang sendiri itu sudah memberikan alternatif lebih dari satu? Mengapa kita sudah mengebiri sendiri kemungkinan-kemungkinan selain dari itu? Mengapa pemerintah tidak menyiapkan saja PP yang sifatnya lebih umum, tidak hanya PP untuk PSBB COVID? Katakanlah PSBB, katakanlah membuat PP yang menyeluruh begitu. Itu akan jauh lebih membuat leluasa pemerintah dalam melakukan upaya-upaya penanganan secara lebih cepat. Jadi bukan saya tidak paham, mencampur adukan, bukan, tetapi justru saya itu ingin menunjukkan letak kelemahan karena kita hanya fokus pada PSBB. Kemudian yang kedua, tentang limitasi waktu. Tadi sudah saya sampaikan, justru karena itulah saya jadi heran, begitu banyak persyaratan tapi hanya dibatasi waktu 1 hari. Kalau kemudian disampaikan bahwa pemerintah pusat juga punya data,
Kalau begitu, mengapa kita tidak fokus saja pada kajian data yang menyangkut masalah data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, tentang penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Permenkes. Mengapa dibebani dengan berbagai data-data lainnya yang konon pemerintah sendiri sudah punya datanya. Jadi ini kan proforma, semakin membetulkan, mengkonfirmasi atau malah validasi apa yang saya katakan ini itu proforma gitu loh Pak Sundoyo. Kemudian tentang area, ya saya paham. Maka itulah di kalangan area RB kami, misalnya atau RB sebelah kami lagi ya, itu juga sudah melakukan secara swadaya masyarakat upaya untuk melakukan pembatasan pergerakan orang gitu ya. Kemudian, nah ini menarik nih yang dikatakan Pak Roberia. Pak Roberia, kalau tadi dikatakan pemerintah mesti memperhitungkan aspek ekonomi, itu betul ya. Pemerintah itu dia harus memikirkan dua sayap Pak Roberia. Satu sayap aspek ekonomi, satu sayap lagi aspek medis keselamatan masyarakat. Itu betul sekali. Hanya memikirkan aspek ekonomi, di mana nanti akan terjadi katakanlah kerusuhan, di mana terjadi stuck pada perekonomian kita, di mana rupiah anjlok dan sebagainya, aspek ekonomi itu, ini juga menyangkut masalah hidup bangsa. Sisi lain, aspek medis juga menyangkut masalah hidup masyarakat. Ini juga perlu dipikirkan. Yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana menyeimbangkan kedua kepentingan ini dengan tepat. Jangan seperti yang sekarang dirasakan oleh masyarakat, jauh lebih memperhitungkan aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek dari segi kesiapan medisnya. Itulah yang kemudian kita lihat bagaimana persoalan pemeriksaan lab yang begitu lama, bagaimana pemeriksaan antrian dari rumah sakit begitu panjang, yang semuanya itu kalau kita istilahkan dalam dunia medical legal sebagai preventable error, sesuatu kesalahan yang sebetulnya bisa dihindari lebih awal. Kalau tadi Pak Roberia mengatakan menurut hemat saya mestinya protokolnya itu dibuat kalau hasil lab dari masing-masing lab yang sudah ada itu memberikan hasil positif, sampaikan dulu kepada pasien atau rumah sakit sambil kemudian menunggu hasil verifikasi dari Litbangkes supaya dia melakukan isolasi mandiri. Sebetulnya bisa dibuat seperti itu sehingga tidak menjadi begitu persoalan waktu 7 hari ini. Yang sekarang terjadi adalah karena tidak ada protokol seperti ini, akibatnya mereka yang positif tidak tahu positif dan sudah melakukan pergerakan kemana-mana dengan bebas, sudah melakukan transmisi pada yang lain, dan kemudian belakangan malah mungkin mereka sudah tahu sudah dalam keadaan yang sudah berat kondisinya. Ya, itu perlu dipikirkan. Nah ini kan semuanya menyangkut kesiapan pemerintah. Mengingat pemerintah daerah dan swadaya masyarakat itu tidak diam gitu ya. Mereka juga memikirkan tentang sendiri. Nah, perlu dilihat bahwa swadaya masyarakat ini sebetulnya sangat logik dalam menjalankan langkah-langkah upaya supaya tidak tertular. Mereka sudah melakukan suatu pencegahan sendiri di luar apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat. Ini yang mestinya juga diadopsi gitu loh. Sekali lagi kalau masalahnya masalah tanggung jawab pemerintah pusat menanggung biaya ekonomi, itu yang mestinya direvisi. Saya sudah sebutkan di dalam tulisan saya. Kita fokus merevisi itu. Saya juga nggak sependapat dengan adanya pasal itu. Pasal itu dalam tulisan saya sudah saya sebutkan, itu pasal yang sifatnya ilusioner. Pasal yang ilusif ya, yang tidak masuk akal aja bisa dilaksanakan. Saya kira gitu Prof. Budi, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Pak Lutfi sudah, Pak Roberia sudah, Pak Gunawan sekarang ya Pak Gun, monggo Pak Gun. Ya, saya cuma ingin menanggapi sekilas tadi mengenai waktu yang disampaikan oleh Pak Roberia. Sebenarnya
COVID ini kan sudah lama ya kalau kita pikirkan ya. Bahkan di namanya juga COVID-19 gitu, artinya sudah muncul di tahun 2019. Dan di Indonesia juga sebenarnya harusnya kalau serius kita menangani dari dulu itu sudah ada. Makanya kalau memang kita mau serius benar-benar, makanya tulisan saya kan saya mengatakan ini setengah hati regulasinya. Kenapa? Cuma PSBB aja loh. Karena kalau kita bicara lebih efektif, itu karantina rumah itu akan jauh lebih efektif. Begitu satu orang kena, dia satu rumah itu di karantina, yang kena masuk rumah sakit, karantina rumah sakit, itu nggak akan nyebar kemana-mana. Justru dengan lambatnya penanganan yang seperti ini, dan terus terang aja, hanya mengeluarkan satu PP yang bicara PSBB, yang seperti tadi Pak Lutfi katakan, sudah dilaksanakan di mana-mana, ini nggak akan kelihatan jauh lebih efektif daripada lainnya. Jadi peraturan ini pun ya sebenarnya daripada kutip sudah dilaksanakan dalam praktek sehari-hari gitu loh. Justru yang belum ada adalah keseriusan untuk menangani apa? Karantina rumah aja. Kalau sudah ada satu rumah yang sudah terkena, nah, karantina rumah itu kan kita nggak berarti terus kemudian mesti ternak-ternaknya ada yang dipelihara dan seterusnya. Itu kan ekstrimnya gitu. Tapi karantina rumah itu gampang kok sebenarnya dikerjakan. Ya, dan tadi pelatihan, memang perlu pelatihan untuk pejabat Kesmas, tapi kapan kita mau kasih pelatihannya? COVID-nya udah dari 2019 loh. Itu pelatihan tinggal panggil expertnya, kita sudah punya sarjana kesehatan masyarakat, kita punya perawat mandiri yang sudah bekerja juga buat komunitas, kita juga punya apoteker komunitas, itu ilmu dasarnya sudah ada, tinggal bagaimana membuat mereka benar-benar in-depth dan mengawasi betul proses itu gitu loh. Mulai dari karantina rumah tadi kan rumahnya 2-3 kena, itu udah jadi karantina wilayah mana ya 3 rumah itu gitu loh. Dan itu efektif sekali gitu loh, daripada keluar PSBB yang sudah dilaksanakan pula dan kita nggak tahu juga ini mau kemana PSBB ini. Justru yang saya serahkan sebenarnya apa? Salah milih kebijakan kalau boleh dibilang. Kalau mau dibuat PP, buat semuanya sekaligus. 4 PP itu akan sangat efektif. Dan rumah sakit kena tetap aja ada yang datang ke rumah sakit. Jadi kayak Wuhan jelas kan, satu rumah sakit ditentukan situ di karantina. Yang sudah jadi perawat, yang jadi apa segala situ nggak akan keluar sampai dengan apa? Selesai, begitu selesai hancurkan itu semua, kelar semuanya. Maka saya bilang nggak ada muncul keseriusan itu. Tadi benar yang Prof Budi bilang, kita masih nunggu nih sarana PP yang lanjutnya bagaimana. Terus orang-orang yang disebut dengan jelas itu yang namanya pejabatnya, tolong dong dilatih. Jadi nggak ada waktu. Terus gimana kan ini seperti kuman. Kita bukan bicara mengenai kumannya, justru kumannya ini cepat menyebar sekarang. Bukannya dalam cawan Petri, dalam laboratorium. Ini dalam keadaan fakta loh. Beda, sangat beda sekali gitu. Makanya kita sekarang berlomba dengan waktu. Kebijakan yang diambil itu harus yang paling efisien dan paling efektif gitu loh. Kalau dari awal secara tegas sudah dikeluarkan di karantina rumah, saya yakin tidak akan menyebar sebegitu parah sampai dengan kondisi sekarang ini. Nah, jadi itu sebenarnya komentar saya. Mohon ya dipertimbangkan itu. Kalau memang kita mau secara efektif dan efisien menyusunnya gitu. Betul Pak yang Mas Roberia bilang, tapi kok jadi melenceng kemana-mana gitu loh pilihannya kan gitu. Ya saya rasa itu aja, Prof. Terima kasih ya. Jangan lupa bahwa memang penonton, pengamat biasanya lebih banyak mengamati dan dapat bicara lebih banyak. Tetapi yang banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan itu dikerjakan oleh para pemain memang. Jadi pemain memang lebih sulit daripada pengamat, sehingga nggak usah heran, memang begitulah yang akan terjadi dalam praktek sehari-hari. Jangan lupa sekarang yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita memberikan masukan yang bisa dipakai dalam melaksanakan PSBB ini menjadi lebih bagus. Jangan lupa bahwa kebutuhan PSBB memang masih bisa Anda challenge lagi bahwa ini benar apa enggak dan seterusnya. Tetapi jangan lupa juga bahwa pertimbangan yang dikemukakan oleh para pembuat peraturan dan pembuat keputusan itu sudah cukup banyak, sudah mempertimbangkan semua aspek, dan pertimbangan itulah yang kemudian menghasilkan hasilnya adalah seperti itu. Nah, pilihannya sudah dibuat dan kita harus melaksanakan keputusan pilihan tadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita melakukannya tadi, melaksanakannya, apa yang harus kita kerjakan atau kita usulkan kepada
pemerintah daerah sekarang yang harus melakukan itu, DKI yang sudah mengusulkan dan sudah memperoleh penetapannya, bagaimana mereka harus melaksanakannya. Sedangkan pemerintah daerah yang lain yang belum meminta, mereka diusulkan seperti apa yang akan kita lakukan. Pertimbangan tentang bagaimana tata cara pengusulan itu sudah ada di dalam PP 40 tahun 91 yang sebelumnya kita bicara tentang wabah. Sudah ada, dan kemudian ini PP ini juga kemudian tentang karantina juga sudah mengatur itu kurang lebih mirip tata caranya. Jadi sebetulnya sudah cukup sinkron. Nah sekarang tinggal pertanyaan adalah jangan lupa juga bahwa kita bisa protes masih kenapa keputusan itu dan kenapa lambat dan seterusnya, tapi jangan lupa orang boleh lambat kalau keputusannya ternyata adalah keputusan terbaik. Ini juga harus kita pikirkan, dan kita belum tahu memang bagaimana keputusan terbaik itu yang nanti yang terjadi tadi. Mungkin juga tidak akan pernah tahu, tetapi paling tidak kalau kita sudah membuat keputusan, lakukanlah sesuatu, usulkan sesuatu sehingga dapat dilaksanakan dengan mencapai tujuan yang memang kita arah dalam pembuatan keputusan itu. Silakan, ada yang memberikan usulan. Saya kira Pak Ketua Umum Persis sudah mengangkat tangannya untuk memberikan masukan. Monggo, Pak. Muted. Ya. Prof Budi, sebaiknya sebetulnya kita mengajak floor dulu, kelihatannya kok masih ada tuh ya, baik yang tertulis untuk apa, untuk memberikan masukan atau share di event ini. Saya sih kelihatannya tadi yang disampaikan Prof Budi udah merupakan satu intisari dari pertemuan ini. Yang penting kalau bagi saya, setelah ini what next gitu. Kita ada langkah lagi untuk bisa kita berbuat agar PSBB ini dapat lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, Pak Operator, apakah ada masih yang mengacungkan tangan untuk bicara? Untuk sementara ya belum ada. Rumah sakit? Saya tuntung. Pak Kunto, silakan Pak. Oke, kalau begitu Pak Sundoyo tadi sudah mengangkat tangan, barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan agar masyarakat jadi lebih tenang bahwa memang inilah yang sedang dijalankan itu. Monggo, silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Yang pertama, saya terima kasih banyak atas ulasan para panelis, Pak Ustadz Lupi dan Pak Gunawan. Saya pikir kita punya tujuan yang sama. Bagaimana memutus mata rantai penyebaran ini menjadi concern kita bersama. Banyak memang pilihan-pilihan yang bisa dipilih bisa untuk mencegah itu, banyak. Gitu. Tetapi kita coba lihat implementasinya kira-kira seperti apa. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Lupi, apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan, betul nggak di daerah itu betul-betul melaksanakan seperti apa yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 21, apa yang ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 19. Kita lihat what next ya, ke depan kira-kira seperti apa gitu. Saya rasanya punya keyakinan. Banyak perbedaan dan banyak yang bisa bisa memperbaiki dari situasi yang saat ini yang dikenal dengan physical distancing. Itu saya yang pertama. Persoalan bagaimana kecepatan dan segala macam. Saya lagi-lagi harus saya katakan, ukurannya apa sih? Tadi saya sampaikan, kalau orang epidemiologi satu saja Pak, itu dianggap sebagai peningkatan yang luar biasa loh, dari yang tadinya tidak ada. Pertanyaan saya adalah lalu begini, apakah hal ini juga akan menjadi pertimbangan kenapa ini terlambat sudah ratusan, sudah ribuan?
ilmu epidemiologi itu loh Pak, gitu. Itu dia sampaikan itu ketika KLB itu 1 jam kemudian itu bisa jadi wabah, tergantung dari tadi bagaimana peningkatan yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu saja dianggap sebagai peningkatan yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga ingin sampaikan begini. Kalau tadi adalah bagaimana ini tidak 4-4-nya sekaligus, bagaimana ini tidak 4-4-nya sekaligus. Saya sudah membahas RPP ini sejak 2018, Pak. Karena di dalam undang-undangnya itu adalah 2 tahun sejak diundangkan itu harus jadi. Saya ingin tanya kepada Bapak, Ibu yang ada di dalam forum ini. Norma-norma yang ada di dalam undang-undang itu bagaimana sih mengimplementasikannya ketika itu adalah diamankan kepada PP? Contoh misalnya, karantina rumah itu kalau dilihat dari undang-undangnya itu adalah harus pemerintah pusat loh yang menetapkan. Itu rumah, belum desa. Desa aja ada 72.000. Ini rumah. Yang kedua misalnya dikatakan begini, ketika di situ adalah ada akan ditetapkan karantina, itu harus ada pejabat karantina. Ada juga itu. Sampai saat ini pejabat karantina itu adalah adalah pejabat fungsional PNS. Itu nggak mudah juga. Kami saja sedang berpikir nih, apakah memang misalnya gitu, undang-undang karantinanya ini yang mestinya harus kita lakukan perubahan. Kalau memang ini adalah terjadi peningkatan yang luar biasa, PSBB ini adalah tidak efektif, maka kalau menurut hemat saya perlu nggak misalnya undang-undang karantina itu kita buat perubahan melalui Perpu misalnya. Karena tidak akan bisa efektif. Hal-hal seperti itulah, norma-norma seperti itulah yang menyandra ketika sampai PP-nya itu hari ini tidak bisa berjalan, tidak bisa dan selalu stuck. Kami banyak mengundang para pakar, kami juga mengundang teman-teman Kementerian Hukum dan HAM, itu yang kami sulit untuk kan kita kalau membuat peraturan itu bagaimana implementasinya, kan kita mencoba untuk simulasi ke sana, tapi ternyata memang tidak mudah. Itu mungkin barangkali Prof terakhir yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak masukannya. Prof, saya mohon izin karena saya harus ke studio lain gitu, membahas yang sama. Saya takut telat karena saya sudah janji. Saya mohon izin untuk live dari webinar ini ya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Baik. Terima kasih. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Sundoyo sebagai akhir tadi, saya kira bagus sekali, maksudnya akhirnya Pak Sundoyo ya. Bahwa sebetulnya semua idenya sama, tujuannya sama, hanya perbedaannya adalah kita semua tidak mempersepsikan semua hal yang sama. Sehingga cara melihatnya dari sudut yang lain-lain sehingga akibatnya bisa berbeda. Sebetulnya kalau kita mau melihat dengan lebih dalam dan kita mungkin punya kesempatan diskusi lebih panjang, mungkin kita akan bisa sampai pada satu yang sama sebetulnya. Oleh karena itu saya mengusulkan nanti satu saat kita, karena Anda berempat ini sebenarnya adalah semuanya dosen, di mana-mana itu semua dosen, sehingga nanti kita bertemu sekali lagi untuk membahas dari sisi keilmuan betul-betul, ilmu hukumnya tadi, apa yang perbedaan itu mengapa dan bagaimana kita bisa menyelaraskan perbedaan itu. Yang usulan tadi dari Pak Sundoyo sebenarnya bagus sekali, dia bisa memperlihatkan bahwa lambat dan tidak ini memang sangat bergantung pada materinya sebenarnya, konteksnya. Kebetulan pada kasus kita ini tentang kekarantinaan kesehatan, dulu saya ikut waktu membahas undang-undangnya, itu memang sulit sekali, sehingga pada saat sekarang ini sudah jadi undang-undangnya, dan ternyata begitu kita akan membahas PP dan kemudian lebih jauh lagi, ini juga akan, Pak Sundoyo tadi mengatakan masih agak kurang bisa mampu laksana gitu ya. Tapi saya kira biarlah kawan-kawan kita di peraturan perundang-undangan, baik ada di Kemkes yang sebagai kementerian teknis maupun di Kumham yang mengurusi tentang
harmonisasinya dan kemudian mengesahkannya tadi, maksud saya nanti mempublikasikannya. Nah, itu biar membahas lagi lebih lanjut ke arah sana, tetapi kita kalau masih ada usulan yang bagaimana kita menerapkannya sekarang, kita nggak lagi mempersoalkan PSBB benar atau tidak, tapi apa yang harus kita usulkan bagaimana melaksanakan PSBB ini agar bisa tercapai dengan baik. Monggo Pak Lutfi dan kemudian Pak Gunawan, monggo. Pertama saya terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Sundoyo, adanya open-minded gitu ya, sikap open-minded gitu ya, bahwa ada peluang untuk segera melakukan revisi undang-undang tentang karantinaan itu ya. Memang saya sendiri kan sudah menulis bahwa pasal 55 contohnya, ataupun pasal sebelumnya, pasal 54 gitu ya, yang tentang masalah ditanggung, pasal 52 ya, yang ditanggung oleh pemerintah pusat gitu ya. Itu menurut saya sudah sebutkan tadi juga ilusioner. Dan itu menjadi beban pemerintah untuk kemudian melakukan suatu upaya untuk bisa menjalankannya. Maka tidak heran kalau kemudian pemerintah mengambil jalan pintas dari PP-nya hanya PP PSBB, itu pun hanya tentang COVID gitu. Itu semua karena jalan pintas mengingat ada beban pasal 52 dan 55 tadi itu. Nah, belum lagi tentang pengertian kekarantinaan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk menyediakan petugas karantinanya. Itu juga personnya dari mana? Ya, ini perlu dipikirkan dalam. Saran saya Prof. Budi, di samping PSBB ini dijalankan, gitu ya, saya ingin meng-copy paste apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu supaya pemerintah juga membuat himbauan-himbauan, terutama untuk wilayah-wilayah yang sudah jelas ada korban positifnya ataupun korban jiwanya, entah di lingkup RW-nya, entah di lingkup kelurahannya, gitu ya, itu dilakukan pembatasan yang sifatnya karantina wilayah di area tersebut, atau karantina rumah di tempat tersebut, gitu. Ini tidak usah dalam bentuk suatu peraturan ya, tapi bisa berupa himbauan seperti pemerintah pusat selama ini telah memberikan himbauan tentang social distancing, kemudian belakangan diikuti dengan physical distancing dan diikuti oleh masyarakat kok. Dijalankan oleh masyarakat walaupun bukan berupa suatu produk hukum. Nah, ini perlu juga disampaikan begitu. Ya, perlu pemerintah itu mulai lebih menggelorakan adanya upaya-upaya karantina rumah, karantina wilayah dalam batas yang kecil gitu ya. Kita nggak usah menggagas karantina kota, karantina DKI, kita lebih kecil-kecil saja gitu. Itu jauh akan lebih produktif di dalam menghentikan ataupun mengurangi penyebaran ini. Ingat, ini penyakit mengikuti kaki manusia. Kemana kaki berjalan, kesitulah penyakit ini berjalan. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah mengupayakan kaki manusia standby di bumi di tempat dia berpijak. Kira-kira seperti itulah kalau mau ngomong agak bombastisnya. Terima kasih Prof. Saya kira bagus usulannya. Kemudian Pak Gun, monggo. Pak Gunawan masih ada? Ya? Oh, udah left ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencapai pukul 17:05. Dan berarti kita sudah habis waktunya. Saya ingin mendengar kalau Pak Roberia masih ada pendapat atau masukan sebagai kata akhir. Kalau tidak, kita akan langsung ke Pak Ketua Umum Pak Kunchoro. Oh, rupanya Pak Roberia akan bicara dulu. Pak, monggo Pak Roberia. Ya, izin Bro. Ya. Halo. Ini pada posisi kita berwebinar, artinya banyak pembahasan. Saya punya pengalaman jadi anak buahnya Pak Dr. Lutfi. Waktu jadi kepala subbagian persidangan, anggota berhormat anggota DKI hanya rekaman 1 jam saja, saya menuliskannya lebih dari 1 hari, Prof. Jadi sama juga ini, di saat terlalu banyak ide. Nah, saya merumuskan kalaupun nanti mau dibuat rancangan perpu misalkan ingin cepat,
itu seperti apa konkretnya, karena nanti yang jelas saat dibahas disusun norma tadi, posisi Kementerian Hukum dan HAM tentu wajib mengharmonisasikan. Jangan sampai sebuah rancangan norma di dalam Perpu yang tadi kalau Kemenkes sudah membuka diri, misalkan jangan sampai rancangan Perpu ini malahan bukannya menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Jadi nanti siapapun pemikir, siapapun yang mendengarkan ini, ada rumusan norma yang konkret, karena kalau ada rumusan norma konkret itu membantu percepatan kami menganalisis untuk harmonisasinya. Tapi kalau tidak ada rumusan norma yang konkret, mencari atau menyusun kata demi kata itu bukan suatu hal yang mudah juga. Ya, semoga Persi pun nanti bisa memberikan rumusan yang konkret kalau memang kita bergerak dengan waktu, dan saya sepakat cepat atau lambat sesungguhnya hanya sudut pandang kita, karena pada posisi tertentu kita mengatakan lambat, tapi pada posisi kita di satu tempat kita mengatakan kok cepat sekali gitu. Nah, jadi terakhir kata, semoga ini juga bermanfaat bagi bangsa ini, Prof. Saya atas nama pribadi mohon maaf, Prof, dan izin saya tidak atas nama Kementerian Hukum dan HAM jika ada yang tidak pada tempatnya saya menjelaskan, berarti menjadi tanggung jawab saya pribadi, tidak menjadi tanggung jawab pimpinan saya maupun instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roberia. Kita sepakatlah dengan hal-hal yang tadi ya, yang bahwa pada saat sekarang ini kita berkumpul memang bukan mengatasnamakan instansi tempat kita bekerja ya, tetapi betul-betul kita sebagai para akademisi, para dosen yang punya pemikiran-pemikiran, dan kita pertemukan melalui forumnya Persi. Sehingga apapun yang kita buat, kita lakukan ini, temuan apa yang kita peroleh, rumusannya nanti, ini adalah nanti menjadi tanggung jawabnya Persi untuk bisa disampaikan ke pihak-pihak yang kira-kira berhubungan atau berkepentingan tentang hal ini. Saya persilakan para Pak Kuncoro selaku Ketua Umum Persi untuk memberikan kata akhir. Monggo Pak. Ya, terima kasih Prof. Budi Sampurno, Pak Moderator. Saya terima kasih sekali mendengarkan ini, rasanya kuliah entah berapa SKS, nggak ngerti saya. Kepala saya sampai mau meledak-ledak gitu. Kira mudeng-mudeng, kadang-kadang nggak nyambung aja nggak. Tapi gini, saya memang mengharap ini ada rumusan yang begitu fix ya, tetapi juga tentu merupakan pengungkit dari suatu perbaikan kalau itu memang diperlukan. Tentu nggak mudah. Yang jelas pada saat ini bagaimana PSBB ini bisa diaplikasikan dengan benar, rantai itu terputus dengan baik. Kalau toh masyarakat telah melakukannya, tentu tidak melanggar aturan-aturan yang ada, tetapi kita harapkan proses ini terus berjalan. Di samping itu, rumusan Persi ini mohon dengan sangat, paling tidak kompartemen ini melakukan suatu kajian atau apa yang nantinya akan kita berikan pada pada stakeholder yang perlu kita sampaikan ke sana. Saya nggak perlu panjang-panjang, tadi closing statement-nya bagus-bagus semua gitu, bagus-bagus semua menurut pandangan saya gitu. Tentu pelaksanaan ini masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf karena atas nama Persi secara keseluruhan, tetapi pada narasumber dan pembahas tentu saja pada Prof. Budi Sampurno, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga yang kita laksanakan ini bermanfaat dan barokah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, berarti webinar pada hari ini pukul 15 sampai pukul 17 oleh Persi selesai, dan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian partisipasinya. Meskipun saya harus mohon maaf, ternyata tidak semua bisa tertampung, suaranya juga nggak kedengeran, dan akibatnya adalah semua masukan-masukan dan pertanyaan yang diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian tidak seluruhnya bisa disampaikan di dalam webinar ini. Paling tidak kita memperoleh beberapa masukan yang bisa dipakai oleh kita untuk
maju ke depan secara positif, berpikir positif bahwa kita menuju ke arah PSBB dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan pencegahan penularan dan memotong rantai penularannya tadi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.